Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Kelas Kelinci. Nah, di sesi kali ini kita akan memaparkan lebih dalam, mengenalkan lebih dalam apa itu sistem Linux. Ini masih terkait dengan video sebelumnya ya, di mana kita mendemonstrasikan sistem Linux diinstal di laptop XP 14S. Nah, di video sesi kali ini kita akan mengenalkan lebih dalam apa itu sistem Linux. Oke, kita kembali lihat tampilan ini ya, yang sudah ditunjukkan di video sebelumnya about this system. Kemarin sudah sempat lihat sekilas apa itu kernel, apa itu distro, dan apa itu desktop environment. Di video kali ini kita akan bahas lebih detail. Oke, sekarang kita mulai dulu dengan pengenalan sistem komputer secara umum. Sistem komputer itu ada dua komponen utama ya, hardware dan software. Hardware ini yang ada fisiknya, sedangkan software ini yang tidak ada fisiknya, berupa program, logik, dan sebagainya. Nah, kalau dilihat lebih dalam yang software ini, sebenarnya ada 4 layer nih, 4 lapisan. Dari paling bawah yang bersentuhan dengan hardware namanya kernel. Di lapisan atasnya, layer atasnya, barulah namanya operating system atau OS. Di atasnya ada desktop environment, user interface, dan baru di atasnya adalah software-software package di mana user bekerja dengan ini ya. User memenuhi kebutuhannya dengan software atau package ini. Nah, kalau sistem Windows, layer kernel, operating system, dan desktop environment ini hanya dibikin oleh satu pihak, yaitu Microsoft, namanya Windows. Jadi di layer ini sampai ini satu merek ya, satu pembuat. Nah, untuk di Linux itu tidak begitu. Yang dibuat oleh Linux hanya di layer kernelnya nih. Linux ada di layer kernel. Sedangkan layer di atasnya ada operating system. Ini ada lebih dari satu pembuat. Ada Ubuntu, Debian, Fedora, Arch, Manjaro, OpenSUSE. Ini yang dikenal sebagai distro. Jadi di sini user punya kebebasan memilih ya, distro mana yang dipakai sesuai preferensinya. Demikian juga dengan layer di atasnya nih, desktop environment. Ini pembikinnya juga lebih dari satu pihak. User juga bebas memilih sesuai preferensinya. Ada buatan KDE, Genome, dan XFCE, dan masih ada beberapa yang tidak disebutkan di sini. Barulah di atasnya software-software itu diletakkan, di mana user bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, sebelum lanjut kita belok ke sini sebentar ya. Karena di momen-momen sebelumnya kita sempat sampaikan ya, open source. Sebenarnya apa sih open source itu? Jadi kita bahas di sini pengelompokan software menurut licensing. Jadi secara licensing ada dua kelompok besar software itu. Yang pertama adalah closed source atau bisa dikenal sebagai proprietary atau freeware. Nah, di sini jangan terkecoh nih dengan istilah freeware, karena software yang closed source itu bisa jadi gratis, yang dikenal sebagai freeware. Yang kedua adalah open source. Itu yang dikenal license-nya ada yang namanya GPL, GNU, MIT, dan ada beberapa istilah lain yang tidak disebutkan di sini. Jadi pembedaan keduanya adalah dalam source code-nya nih. Kalau source code bisa dibilang kasarannya program dalamannya itu ya. Kalau closed source itu ditutup, orang luar selain developernya tidak bisa melihat. Kalau open source ini sengaja dibuka dan bisa diedit oleh publik. Jadi yang saya sampaikan tadi ya, hati-hati dengan jangan termix dengan gratisan, karena open source belum tentu gratis, closed source juga ada yang gratis.
walaupun kebanyakan open source ini gratis. Jadi untuk software-software yang sifatnya open source ini, orang luar yang punya skill dia bisa mengambil source code-nya lalu dia membantu pengembangan, atau malahan source code yang dia ambil ini dikembangkan sendiri untuk membuat software baru yang dikenal sebagai fork. Fork ini sebagai bahasa kasarannya modifikasi lah, pengembangan. Dia software tapi pengembangan dari software lain yang sudah ada. Contoh, ini distro Linux yang paling terkenal, Ubuntu. Ini sebenarnya tidak didevelop dari nol. Dia sebenarnya adalah fork dari Debian. Jadi ada distro Linux lain yang namanya Debian. Ini source code-nya terbuka, lalu oleh developer, oleh perusahaan Canonical, diambillah source code itu, dikembangkan lagi membentuk distro Ubuntu. Ini ya, kalau teman-teman lihat di Wikipedia, kita lihat yang closed source dulu. Misalnya operating system Windows. Di sini kelihatan kan source modelnya closed source, dan di sini license-nya proprietary. Contoh lain, tadi kan ada beberapa kan software yang sebenarnya dia closed source tapi dia gratisan. Ini saya kasih contoh adalah XNView. XNView ini adalah software yang digunakan untuk melihat gambar atau foto. Dia sebenarnya closed source tapi dia gratisan, kita bisa memakainya secara gratis. Bahkan Google Chrome pun itu sebenarnya closed source, dia freeware. Hati-hati ya, ada Chrome, nanti ada Chromium. Kalau Chrome ini closed source punyanya Google, tapi kita bisa gunakan secara gratis. Yang versi open source-nya adalah Chromium. Ikonnya di sini gambarnya biru, bukan hijau, kuning, merah seperti ini. Nah, kita lihat contoh yang open source. Ini distro yang dipakai di laptop kita ya, OpenSUSE. Ini kita perhatikan di sini, dia license-nya adalah ini ya, GNU GPL. Jadi dia termasuk yang open source. Nah, kita kembali ke cerita utama kita ya. Kembali ke dua slide sebelumnya, di sana diceritakan kalau sistem Linux itu dibuat oleh berbagai pihak ya secara keseluruhannya. Dan Linux ini ada di layer kernel, bukan di layer operating system. Dia berperan yang berinteraksi langsung dengan hardware. Jadi dia masih dalam bahasa mesin, belum bahasa manusia. Yang poin penting yang ingin kita sampaikan di sini adalah kalau kita ingin menggunakan sistem Linux di komputer kita, kita perlu melakukan ini. Kita perlu memilih distro dan desktop environment yang dipakai. Karena tadi operating system di sini bisa lebih dari satu merek. Demikian juga dengan desktop environment-nya. Dan ini tergantung preferensi dari masing-masing ya. Nanti dalam prakteknya kernel Linux ini dibundle dalam distronya. Jadi kita download itu bukan Linuxnya, tapi kita download dalam distronya. Nanti ada file ISO, di dalam file itu sudah terbundling kernel. Nah, ini tips yang cukup penting nih. Kalau kita menggunakan sistem Linux, kita akan download distronya. Di sana akan ada keterangan tuh kernelnya versi berapa, karena kernelnya kan nanti berhubungan dengan hardware ya. Ini perlu kita sesuaikan dengan komputer kita. Tipsnya, kalau komputer kita keluaran baru ya, gunakanlah kernel-kernel yang keluaran baru. Nah, tapi bagaimana kalau komputer-komputer yang keluaran lama? Ini kalau preferensi saya pribadi ya, kita coba dulu install distro Linux yang kernelnya terbaru. Kita coba dulu jalan atau tidak. Kalau misalnya bermasalah, barulah kita mundurkan versinya. Kita lihat hardware kita keluaran tahun berapa, dan dari situ kita tarik ke belakang tuh. Misalnya hardware kita keluaran tahun 2015,
Kita perhatikan tahun 2015 itu kernel Linux yang beredar versi berapa, kita install lah distro yang kernelnya versi tahun 2015 tersebut. Oke, jadi itu ya, kita mesti memilih pertama distro dulu. Apa sih distro itu? Kalau kita definisikan ya, distro itu kernel Linux itu kan dia lokasinya di layer atasnya kernel ya. Ini dilengkapi supaya lebih siap pakai. Jadi dia mengkonversi dari bahasa mesin menjadi bahasa manusia. Ini pilihannya ada banyak ya, ada lebih dari 100 di website yang cukup penting ini untuk melihat distro-distro yang ada di dunia dalam satu website. Tapi meskipun distro itu ada banyak sekali, lebih dari 100, ini bisa disederhanakan jadi 4 kelompok besar lah menurut saya pribadi. Ini ada istilah fork ya, kita kembali ke cerita soal licensing tadi. Fork adalah itu ya, software yang tidak dibangun dari nol, tapi dia pengembangan atau modifikasi dari software open source yang sudah ada. Jadi kelompok yang pertama ini bisa dibilang distro Debian bersama fork-forknya. Ini tentu saja isinya adalah Debian ya. Kemudian fork dari Debian itu ada ini Ubuntu, Mint, Pop OS, Elementary, Kali, Steam OS, dan masih banyak yang belum disebutkan. Kemudian ada distro lain Fedora. Ini juga banyak forknya nih, seperti RHEL. RHEL ini buatan Red Hat ya, punya seperti ini, sebuah perusahaan. Oracle perusahaan besar ya, perusahaan IT besar, dia juga merilis produk Linux. Kemudian CentOS sama Linux, Rocky Linux, ini semua adalah fork dari Fedora. Kemudian kelompok lain adalah Arch dan forknya. Isinya adalah Arch ya, distro aslinya, dan forknya yang populer biasanya ada 2, Manjaro dan Garuda. Ini namanya Garuda, sayang sekali bukan buatan Indonesia, tapi buatan India. Dan di luar 3 itu kelompok lain-lain ya. Ini OpenSUSE yang kita pakai di laptop kita. Terus ada SLE ini SUSE Linux Enterprise. Ada Mageia, Gentoo di kelompok lain-lain. Dia independen lah, dia bukan fork dari distro Linux tertentu. Saya tunjukkan websitenya ya, DistroWatch. Nah, ini daftar distro-distro yang ada di dunia. Dia sudah meranking menurut popularitasnya. Ini saya ambil contoh yang diinstal di laptop kita, OpenSUSE. Ya, tadi saya ceritakan ya, kernel di bundling di dalam distro. Jadi kita perhatikan di sini. Misalnya kita download OpenSUSE yang versi Tumbleweed. Di dalamnya sudah terbundling kernel versi 6.2.12. Tapi kalau kita install OpenSUSE yang versi 4.2.2, di dalamnya terbundling kernel versi ini 4.4.27. Itu yang saya ceritakan tadi, yang perlu disesuaikan dengan umur hardware kita. Kalau kita ingin cek suatu distro itu fork atau bukan, kita bisa cek dari distrowatch.com juga ya. Contohnya Ubuntu di sini. Di bagian based on, di sini dia tertulis kan based on Debian. Jadi memang Ubuntu ini adalah fork dari Debian. Oke, jadi itu ya pembagian distro menurut dalam tanda kutip silsilahnya. Sekarang kita lanjut. Perlu diceritakan di sini pembagian distro Linux menurut rilis modelnya. Ada 2 kelompok besar ya, stable atau fix dan rolling. Ini urusannya dengan bagaimana mereka merilis update.
Kalau yang stable fix, dia rilis update-nya tuh jarang, tapi sekali ngerilis dia besar. Ini kira-kiranya setiap 6 bulan lah dia merilis update. Bagaimana dengan yang rolling? Yang rolling dia update-nya tuh sering tapi kecil-kecil. Pengalaman saya dengan OpenSUSE, setiap hari ada update. Saya ada laptop satu lagi yang install distro Manjaro, di sana update-nya cukup sering tapi tidak sesering OpenSUSE. Dia setiap 1 minggu. Nanti kita buatkan video juga yang laptop satunya yang kita install distro Manjaro. Nah, mana yang lebih baik? Masing-masing punya kelebihan kekurangan. Kalau yang stable, dia kekurangannya package software dalamnya menjadi kurang update. Tapi keuntungannya dia lebih stabil karena dengan release cycle yang lebih lama, QA-nya, pengetesan kualitasnya akan lebih menyeluruh sehingga bug-bugnya lebih sedikit. Yang distro-distro yang rolling release-nya model stable begini, release modelnya stable begini, ini cocoknya untuk server. Sedangkan yang release modelnya rolling, ini cocoknya untuk desktop dan laptop yang digunakan di user biasa, bukan server. Nah, perlu hati-hati di sini ya. Bisa jadi satu distro yang sama bisa punya lebih dari satu edisi. Contohnya OpenSUSE yang kita gunakan di laptop kita. Ada edisi lib, ini modelnya, release modelnya adalah stable. Tapi OpenSUSE Tumbleweed, dia modelnya adalah rolling. Demikian juga dengan Fedora. Dia kalau Fedora biasa tanpa embel-embel di belakangnya, dia rilis modelnya adalah stable atau fix. Dan yang kalau ada Fedora Rawhide edisi lain, dia rolling. Sama-sama dari Fedora, tapi ini dua produk yang berbeda. Demikian juga ini. Nanti file installernya juga berbeda. Nanti kita tunjukkan di websitenya ya. Nah, ini sebagai gambaran ya. Ini software-software lebih update dan kurang update. Sama-sama OpenSUSE edisi lib dan Tumbleweed. Ini yang stable, ini yang rolling. Versinya yang rolling jauh lebih maju dibanding yang fix. Tapi untuk server lebih disukai pakai yang lib karena mereka lebih stabil. Kita lihat di website ya, di distrowatch.com. Kita bisa lihat di sini contohnya OpenSUSE, kelihatan di sini kan ya, Tumbleweed dan lib. Ini lib versi 15.4. ini rolling release ya, ini kan rolling kan Tumbleweed, tapi yang lib ya fix. Ini distro lain Manjaro dia rolling. Bagaimana dengan Fedora? Kita lihat ya fix. Ini ya yang saya ceritakan tadi, Rawhide edisi ini edisi Fedora biasa, ini edisi Fedora Rawhide yang beda sendiri, rilis modelnya dia rolling. Kalau ini adalah fix. Debian pun juga fix, dia juga punya yang rolling sih, tapi pengguna Debian kebanyakan menggunakan yang versi fix ini. Ubuntu pun dia fix. Ini jarang ada yang pakai sih rolling ini. Oke, saya tunjukkan di websitenya OpenSUSE ya. Tadi kan ada dua edisi, lib dan Tumbleweed. Nah, lib di sini, ini website OpenSUSE ya, ini adalah yang rolling, rilis modelnya adalah fix, stable. Sedangkan Tumbleweed, dia rilis modelnya adalah rolling. Ya, installernya di tempat yang berbeda kan ya. Kalau kita klik yang di sini, kita akan menginstal dan download yang Tumbleweed. Sebaliknya kalau kita klik di sini, kita akan install dan download yang lib. Jadi itu ya seputar distro.
Jadi poin pentingnya kalau ingin menggunakan sistem Linux di komputer perlu memilih distro. Nah, ternyata setelah memilih distro itu tidak cukup ya. Karena kalau hanya ada distro tanpa desktop environment, tampilan komputer kita hanya berupa komen. Kita memasukkan perintah-perintah ke komputer dengan mengetik. Tidak ada user interface graphical ya. Maka dari itu, di atas distro kita perlu menginstal namanya desktop environment. Ini pilihan yang paling populer, ini ada KDE atau GNOME, ya tulisannya GNOME tapi bacanya GNOME ya, atau XFCE. Nah, cara menginstalnya tergantung distronya ya, ada perbedaan perlakuan. Yang pengalaman kita perlu pengalaman dengan OpenSUSE dan Manjaro. Kalau di OpenSUSE kita memilih desktop environment itu sewaktu menginstal. Jadi waktu menginstal nanti ada pilihan kita mau install KDE, GNOME atau XFCE. Tapi kalau Manjaro perlakuannya berbeda. Kita sudah memilih desktop environment sejak mendownload installer. Kita kasih contoh lihat dulu ya. Oke, jadi pertama kalau tidak ada desktop environment, komputer kita tampilannya hanya begini, komen seperti ini. Kita memasukkan perintah ke komputer dengan mengetik. Seperti di Konda ya. Nah, kemudian ini ya, tadi yang kita ceritakan, kalau OpenSUSE sewaktu kita mendownload installernya kita tidak memilih desktop environment. Nanti memilih desktop environmentnya setelah installernya dijalankan. Tapi itu akan berbeda kalau Manjaro, ini distro lain ya. Kalau Manjaro, waktu kita download, kita sudah perlu memilih ini, desktop environment-nya. Jadi kalau kita mau memakai KDE, kita downloadnya yang ini. Tapi kita memakai GNOME, downloadnya yang ini. Dan kalau XFCE, pilihnya yang ini. Jadi simpelnya itu ya. Tanpa desktop environment komputer kita tampilannya begini, komen, masukkan perintah dengan diketik. Di sini ada desktop, ada wallpaper, ada start button, taskbar. Ini semua disediakan oleh desktop environment, bukan oleh distro. Kita sudah bicarakan tadi ya, distro dan desktop environment. Setelah distro dan desktop environment ini disiapkan, dipilih, kemudian diinstal, barulah kita menginstal software-software yang kita gunakan untuk bekerja. Contohnya Firefox, VLC, LibreOffice. Nah, software-software ini ada yang hanya tersedia di Linux atau hanya tersedia di Windows, tapi ada software-software yang tersedia di Linux dan tersedia di Windows. Kalau saya pribadi sih rekomendasikan teman-teman kuasai software-software yang seperti ini ya. Karena kalau kita menguasai seperti itu, kita akan fleksibel. Bekerja di Linux bisa, di Windows juga bisa. Nanti kita akan buat video terpisah tentang bagaimana sih cara menginstal software-software ini di Linux. Karena metodenya cukup bermacam-macam. Oke, sekarang kita kembali ke tampilan ini ya, about this system. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita memilih distro OpenSUSE dan desktopnya KDE?
itu dengan alasan tertentu ya. Coba kita perhatikan alasan yang kita pilih, alasan yang kita jadi dasar kenapa kita memilih ini. Oke, jadi pertimbangan utama dalam memilih distro dan desktop environment adalah ketersediaan software. Karena poin yang dipegang, kalau suatu software tersedia di suatu distro, tidak secara otomatis dia tersedia untuk distro yang lain. Jadi suatu software bisa jadi tersedia untuk distro A, tapi untuk distro B belum tersedia. Maka itu jadi alasan kuat kita menggunakan distro A. Kita melihat dulu nih kebutuhan kita terhadap software. Kita butuh software A, B, C, D, E. Manakah distro yang menyediakan software-software tersebut, atau dibalik, di distro manakah software-software tersebut tersedia, itu yang menjadi pertimbangan utama. Yang berikutnya adalah reputasi ya. Kita sudah cek di distrowatch.com. Di situ reputasi dari OpenSUSE ini positif, di atas 8 ya. Jadi itu jadi salah satu pertimbangan kita. Kemudian ini OpenSUSE ini berbasis komunitas ya. Jadi beberapa distro itu contohnya CentOS itu karena dia di backing oleh Red Hat, lalu support dari Red Hat yang ditarik, kemudian distro itu dalam tanda kutip bubar. Jadi komunitasnya perlu membuat distro baru. Jadi itu penting juga ya, melihat siapa yang di belakang distro tersebut, siapa yang mendevelop dan siapa yang memaintain. Lebih aman kalau dia yang dimaintain oleh komunitas, karena dia lebih bersifat non-profit. Bukan berarti itu 100% aman juga ya, karena developer non-profit bisa jumping ship juga. Kemudian kita juga sudah mengeksplor komunitas Linux di Indonesia ya. Jadi pengguna dari OpenSUSE ini cukup kuat. Ada channel Telegramnya, anggotanya lebih dari 1000 orang. Dan pengalaman saya, setiap kali saya mengajukan pertanyaan di situ, dalam waktu kurang dari 1 jam sudah ada yang apa nih, ada yang bisa dibantu. Oke, kemudian OpenSUSE ini brand itu ya, brand negara maju ya, yang terkenal dengan industrinya, produk-produknya yang long lasting, buatan Jerman. Jadi distro yang buatan Jerman itu ada 2 yang terkenal, yaitu OpenSUSE dan Manjaro. Dan desktop environment KDE ini juga buatan Jerman ya, asalnya dari Jerman. Kemudian disclaimer ya, ini bersifat subjektif menurut preferensi kita. Teman-teman silahkan punya preferensi sendiri-sendiri. Sekarang kita ingin sharing nih, bagaimana cara kita mengecek ketersediaan software di distro. Kan tadi disebutkan salah satu pertimbangan terpenting dalam memilih distro adalah ketersediaan software. Jadi kalau mau simple, kita kan tidak perlu download dulu distronya ya. Kita bisa melakukannya lewat website distrowatch.com juga. Jadi bisa semacam website sakti untuk distro Linux. Kita perhatikan dulu untuk tampilannya OpenSUSE. Ini kita scroll bawah. Nah, di sini langsung kelihatan nih, softwarenya ada di sebelah kiri, nama softwarenya. Kemudian kalau tandanya bukan minus-minus begini, ada angkanya, itu artinya dia tersedia. Dan angkanya ini menunjukkan versinya. Contoh nih, OpenSUSE Tumbleweed untuk software Inkscape. Ini software untuk membuat grafis ya. Tersedia dengan versi Inkscape-nya versi 1.22. Yang ada di sini adalah versi terbaru yang dari Inkscape-nya sendiri. Jadi dengan begini bisa dibilang yang tersedia di OpenSUSE Tumbleweed adalah versi yang paling terupdate dari Inkscape. Itu salah satu contoh ya. Coba kita bandingkan dengan distro lain, Ubuntu misalnya.
Lo perhatikan minusnya lebih banyak kan dibanding yang OpenSUSE, minusnya lebih sedikit. Ini menandakan dari sisi ketersediaan software OpenSUSE ini lebih baik daripada Ubuntu. Nah, tadi kita juga cerita soal rating ya, rating dari DistroBots ada di sini. Untuk OpenSUSE ada 8,9, Ubuntu lebih rendah 7,6. Oke, jadi itu cara untuk melihat ketersediaan software dan rating dari distro di website DistroBots. Sekarang bagaimana dengan ini, dual boot? Di video sebelumnya kan kita sempat sampaikan ya, kalau kita menginstalnya dengan metode tanpa Windowsnya dihapus, kita tidak menggunakan dual boot. Jadi dual boot ini kita ulangi, di dalam satu komputer ada Windows dan ada Linux, cuma dia diinstal di partisi yang terpisah, jalannya pun juga bergantian. Nah, ini bisa saja sih, tapi dia tidak direkomendasikan karena dia rawan konflik. Analoginya seperti ada dua nahkoda dalam satu kapal, bingung kan kapal mau ke kiri atau mau ke kanan. Jadi dia juga boros space dari hard disk. Ini gambar ini sebagai salah satu ilustrasi ya, yang dimaksud dengan konflik. Ini hanya salah satu contoh. Ini maksudnya dalam satu komputer ada Windows dan ada Linux. Nah, pada suatu waktu Windows-nya diupdate. Saat Windows-nya diupdate, dia kayak membaca Linux yang juga terinstall di laptop tersebut sebagai mungkin dalam kutip semacam ancaman ya. Jadi dia kayak semacam seperti berusaha menghapus gitu. Nah, ini berdampak kepada Linux-nya nih, jadi terganggu, jadi tidak bisa booting. Grup ini semacam semacam sistem buat booting di Linux ya, jadi menyebabkan Linux-nya tidak bisa jalan. Oke, jadi itu ya pertimbangan kenapa kita tidak melakukan dual boot, tapi itu dari preferensi kita. Dual boot ini sendiri punya keuntungan sih, terlepas dari kerugian yang kita sampaikan. Dia kalau kita dual boot dengan Windows, kalau kita membutuhkan software yang hanya tersedia di Windows, dengan laptop kita itu masih bisa jalan. Oke, paling itu dulu ya uraian kita mengenai sistem Linux. Kita sampaikan secara singkat, semoga bermanfaat ya. Ini kita masih punya beberapa materi lain mengenai Linux. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.